sebuah karya inovasi dengan judul Pomron, penyerap oli dan minyak dari bahan dakron. Seperti yang kita ketahui, air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Meskipun sumber daya air secara geofisik dikatakan melimpah, hanya sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dapat menyebabkan kritisnya suplai air, karena air merupakan salah satu kebutuhan vital manusia, sehingga ketersediaan dan keberadaan sumber air mestinya dapat dijaga dan terhindar dari pencemaran. Akan tetapi, hingga saat ini banyak manusia yang lalai akan pencemaran air, seperti yang diungkap Alamsyah 2016, yaitu penyebab utama pencemaran air diantaranya seperti pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan kotoran tanpa mengalami proses pengolahan sterilisasi. Minyak sebagai salah satu polutan yang terdapat di perairan. Hal tersebut apabila dibiarkan akan menurunkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan ekosistem lingkungan yang terganggu. Salah satu inovasi yang kami tawarkan untuk mengatasi pencemaran air yaitu Pomron, penyerap oli dan minyak dari dakron, yang berguna untuk mengatasi polutan air dari oli dan minyak. Pada percobaan kali ini, terdapat beberapa alat dan bahan yang akan kami gunakan. Adapun beberapa alat yang akan kami gunakan yaitu wadah penampung, gelas kimia, gelas ukur, pinset, gunting, dan prostat. Sedangkan bahan-bahan yang kami gunakan yaitu natrium hipoklorit, minyak, oli, karet gelang, kain, dakron, dan aquades. Siapkan natrium hipoklorit yang mengandung 12% sehingga kita perlu melakukan pengenceran, yaitu mencampurkan natrium hipoklorit bersama aquades. Untuk mendapat konsentrasi yang diinginkan, kami menggunakan rumus V1 kali K1 sama dengan V2 kali K2, sehingga menghasilkan hasil sebagai berikut. Diukur natrium hipoklorit ke dalam gelas ukur sebanyak 104 ml. Natrium hipoklorit di sini berguna untuk mengangkat polutan minyak dan oli agar air kembali bersih seperti semula. Karena natrium hipoklorit memiliki fungsi sebagai disinfektan sehingga dapat membunuh bakteri dan virus lainnya yang terdapat dalam air. Setelah diukur sebanyak 104 ml, masukkan ke dalam gelas kimia lalu cukupkan dengan aquades sebanyak 500 ml. Dimasukkan air campuran natrium hipoklorit dan aquades tadi ke dalam wadah. Setelah itu, dimasukkan serat dakron ke dalam wadah, kemudian diaduk menggunakan handscoon hingga rata. Pada percobaan ini, kita harus menggunakan handscoon agar mencegah terjadinya reaksi alergi pada kulit dari bahan kimia yang digunakan. Kemudian diamkan selama kurang lebih 20 menit agar natrium hipoklorit menyerap pada dakron. Setelah itu kita tiriskan. Lalu dibilas serat dakron minimal 2 kali bilasan. Pembilasan ini bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme yang menempel pada dakron. Lalu kita keringkan di bawah sinar matahari sampai mengering. Setelah kering, disiapkan 2 kain untuk membungkus dakron yang telah direndam natrium hipoklorit dan yang belum sama sekali direndam natrium hipoklorit. Tetesi oli secukupnya ke dalam air untuk melihat hasil yang membedakan. Kemudian dicelupkan kain yang berisi dakron tanpa natrium hipoklorit serta kain yang berisi dakron campuran natrium hipoklorit. Dakron tanpa natrium hipoklorit terbukti tidak dapat menyerap oli. Dan dakron dengan natrium hipoklorit terbukti dapat menyerap oli.
Selanjutnya, tetesi minyak secukupnya ke dalam air, kemudian dicelupkan kain yang berisi dakron tanpa natrium hipoklorit serta kain yang berisi dakron campuran natrium hipoklorit. Begitu juga dengan minyak, dakron tanpa natrium hipoklorit tidak dapat menyerap minyak. Dakron dengan natrium hipoklorit juga dapat menyerap minyak. Kemudian ambil dakron secukupnya dan timbang lalu keluarkan. Kemudian celupkan ke dalam aqueous yang telah tercampur dengan oli dan timbang kembali untuk menguji efektivitas daya serap pomron. Untuk itu, kami menggunakan rumus W1 per W2 dan terbukti pomron dapat menyerap oli 3 kali lebih cepat.